di podcast ACC episode yang ketiga. Hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu lagi. Masih seorang wanita karir tepatnya. Kita sambut sama-sama Mbak Dita. Terima kasih sudah datang ke sini. Kita boleh tahu nggak nama lengkapnya Mbak Dita siapa? Nama lengkap? Nama lengkap. Dita Rosea Mareta Monis. Dita Rosea Mareta Monis. Kalau boleh tahu Mbak Dita ini aslinya mana? Kalau saya lahirnya di Lamongan. Tapi sekarang udah tinggal di Surabaya. Iya, sekarang di Surabaya. Mbak Dita sendiri sudah sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah berapa tahun? 2. Sudah 2 tahun. Kalau suami asalnya mana? Suami Surabaya sih kebetulan. Oh, suami di Surabaya. Berarti Iya. Mbak Dita Lamongan ketemu suaminya di Surabaya. Iya. Suami juga kerja. Iya, kerja juga. Kesibukan Mbak Dita sekarang apa? Kalau sekarang sih kerja Kerja di bidang trading khususnya. Khususnya kalau sekarang ini fokusnya masih di pasir silika sih. Pasir silika. Iya. Oh, berarti di Roda Jaya juga ya? Iya. Ah, Roda Jaya. sebenarnya ini ada panggilan khusus sih buat Mbak Dita ini. Dari kita anak ACC. Kita biasanya manggilnya Umi. Jadi mungkin nanti sepanjang podcast ini saya bakal manggilin Umi karena lebih sering manggil Umi daripada Mbak Dita sendiri. Jadi ini kita akan mengajak Mbak Dita untuk main Truth or Dare. Tapi sebelumnya Mbak Dita udah nonton belum video episode perdana dari ACC Podcast? Sudah nonton yang sama Mbak Lisa itu. Berarti udah tahu dong gamenya Truth or Dare. ya, lumayan. Sebelumnya pernah main? Ya paling di Instagram aja. Kalau Mbak Dita sendiri lebih suka apa sih? Kalau Truth or Dare itu lebih suka dare-nya atau lebih suka truth-nya? Lebih suka truth aja. Lebih suka jujur ya. Kalau melakukan sesuatu tuh agak kurang begitu suka ya. Ya suka juga, cuman kan lebih cari yang simple aja. Lebih milih buat jujur. Iya. Oke. Karena Mbak Dita sudah tahu cara mainnya, kita akan langsung aja mulai permainannya Truth or Dare. Untuk kita bisa memilih antara Truth or Dare ini nanti saya sama Mbak Ditanya sweet. Sama Mbak Ditanya sweet, kalau siapa yang menang, dia yang berhak memilih Dare atau Truth. Nanti saya yang akan bacakan Dare atau Truth. Oke, kita masuk ke ronde pertama. Sudah siap ya Mbak Dita ya? Siap. Oke, kita mulai sih. Gunting batu kertas ya. 1, 2, 3. Yang pertama saya yang menang. Saya akan memilih truth. Karena tadi kan Mbak Dita bilang tuh dia lebih suka truth. Jadi kita mulai dengan yang simple dulu. Mbak Dita kan kerja di ACC nih. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu? 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun, udah cukup lama ya. Oke. Selama 2 tahun kerja di ACC, apakah ada satu hal yang sampai sekarang cuma Mbak Dita yang tahu? Cuma Mbak Dita yang tahu, misalkan kejadian atau apa gitu yang cuma Mbak Dita yang tahu dan Mbak Dita rahasiakan dari kita, anak ACC. Kejadiannya itu tentang seseorang atau gimana? Terserah, yang menurut Mbak Dita tuh kita anak ACC nggak tahu gitu. Atau di lingkungan kerja deh, di Roda Jaya atau di DSN sendiri gitu. Kalau di ACC ya? Di kantor ACC. Di kantor ACC yang Koblen itu paling sering itu aku nyium bau wangi sih di tangga itu waktu kita turun. Bau wangi? Wangi apa tuh? Wangi bunga terus kayak parfum yang flower Itu kayak penyanyi itu sih. Cuman berapa kali? Sering atau? Ya lumayan sering lah. Lumayan sering. Jadi terus Mbak Dita sendiri ngerasa kayak gimana gitu waktu nyium aroma seperti itu, wangi-wangi seperti itu? Yang rasanya ya biasa aja sih, karena kan emang makhluk itu kan emang ada. Tapi sejauh ini masih kayak cuman aroma ya? Iya, cuman aroma. Atau pernah kayak sekelibat sosok gitu tuh? Mungkin waktu sholat sih di bawah tangga itu kayak aku mau sujud gitu, kayak ada yang bayangannya kayak lebih besar gitu di belakang. Saya mulai di bawah tangga waktu mau sholat kalau pas sujud? Jadi kayak ada orang di belakang tuh kayak gede gitu, semakin gede gitu kan. Kalau pas sholat di bawah tangga gitu. Itu juga lumayan sering nyium aroma atau baru mungkin 1, 2, 3 kali? Kalau itu sih 1 kali aja. Yang ngerasa sekelibat bayangan besar itu di belakang. Wah,
harus hati-hati ya lewat tangga itu ya. Jadi kayak sesek gitu kan, jadi kayak ruangan kita tuh kayak terhimpit gitu kan waktu sujud tuh kayak kok kayak nggak ada nafas gitu. Kayak merasa penuh gitu ya. Iya kayak merasa penuh aja. Tapi memang kalau misalkan teman-teman pernah ke kantor ACC ya di Jalan Koblen nomor 4A asik. Itu lantai 2 kan kantor ACC tuh, ya kan. Lantai 3-nya itu dulu studio. Cuma sekarang ya dibiarin aja kayak gitu. Jadi emang roman-romannya itu agak-agak seperti yang tadi Umi bilang sih, agak-agak kayak kurang sedap ya. Kurang sedap maksudnya kayak hawanya itu agak ya enak gak enak lah ya. Saya juga kadang sih kalau naik ke lantai 3 tuh ngerasa kayak ada aja gitu, kayak ada aja kayak ada yang ngikutin atau apa gitu sih. Cuma ya selama kita mikirnya positif sih kayaknya sih aman-aman aja sih. Iya sih. Oke, jadi itu ya yang Umi rasain ya di kantor ACC ya. Mungkin nanti teman-teman juga saya akan bakal nanyain siapakah mereka pernah merasakan seperti itu juga. Oke. Round pertama selesai, kita masuk ke round kedua. Kita sweet lagi nih. Gunting batu kertas. Agak semangat dulu, soalnya saya agak merasakan horor tadi. Oke, kita mulai round kedua. Gunting batu kertas. Saya mulai lagi. Kayaknya Umi gak jago ya main sweet ya. Kok saya biasanya saya kalah terus loh. Oh iya. Lumayan sering kalah, misalnya kalau kita 5 kali sweet, saya bisa cuma menang sekali atau 2 kali itu. Ya nanti mungkin 3-nya saya. Oke. Yang round pertama tadi kan kita udah truth nih. Kita biar kasih seimbang, kita ambil dare aja satu ya. Oke? Dare. Oke. Wow. Dare yang pertama yang keluar, yang dipilih sama saya tadi kan saya yang menang sweet. Isi mulut Anda penuh dengan air. Dan tahan hingga 1 putaran permainan. Ya, kalau ketelan isi lagi gitu. Dare-nya ini cuma perlu Umi minum air, tapi jangan ditelan. Nanti kita lanjut round ketiga. Setelah round ketiga baru boleh telan. Diminum airnya jangan ditelan ya. Kalau telan selama main yang ketiga, minum lagi. Oke. Gimana? Udah ketelan belum? Jangan bohong lo ya. Jangan gitu, padahal airnya udah nggak ada ya. Oke, sip. Ketelan. Gak apa-apa ketelan, minum lagi. Masih ada air. Masih ada stok 1 galon di luar. Oke, ketelan. Belum kita mulai round ketiga, udah telan airnya. Oke, minum lagi. Jangan diajak ngobrol ya. Iya, saya nggak ngajak, saya ngobrol sendiri. Oke. Kembung deh. Oke, kita langsung main ke round ketiga. Santai, sabar. Kita akan main ke round ketiga. Oke, kita masuk ke round ketiga ya. Airnya masih ada tuh. Oke, yakin? Oke, yang pura-pura lah ya. Oke, kita mulai round ketiga. 1, 2, 3. Kali ini saya kalah. Oke, Mbak Dita yang milih. Ya. Oh, lagi main dulu sampai round ketiga selesai, baru boleh telan airnya. Oke ya? Ini truth, ini dare. Oh, Mbak Dita milihnya dare. Truth. Oh ya, maaf. Mbak Dita milihnya truth. Oke. Kita akan Mbak Dita yang milih yang mana? Oke. Airnya masih ada tuh ya kan? Oke, sip. Kita akan mulai truth yang ke-3. Nah, ini kan truth nih. Boleh nelan. Tapi setelah saya sebutkan pertanyaan dulu, masih ada nggak airnya? Santai, sahabat, tahan gitu. Sebutkan, ini gampang nih. Sebutkan kebiasaan unik kamu. Mau di kantor, mau di luar kantor, mau di rumah, mau di mana aja. Kebiasaan unik kamu yang orang lain nggak tahu. Gampang kan pertanyaannya? Mbak Dita ini termasuk orang yang unik soalnya. Apa-apa dijual. Oke, silakan ditelan airnya. Oke. Mbak Dita bisa nahan air selama itu. Kebiasaan unik. Kebiasaan unik yang orang lain nggak tahu. Kalau
sama suami gitu ya. Sama suami, oke. Enggak, kalau di rumah Oh. gitu kan. Karena itu aku orang yang suka berimajinasi sendiri gitu. Jadi misalnya kayak aku lagi nonton TV nih, kita berdua lagi nonton TV, terus kayak misalkan aku punya kayak buah gitu kan, buah alpukat gitu kan, terus aku kayak alpukatnya bagus loh gitu, jadi aku kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Sama alpukatnya? Iya. Serius sama Iya, alpukatnya? sama alpukatnya. Ada suami di samping tuh? Iya gitu, ada suami di samping nonton TV gitu, terus aku misalkan sama mau ini kan, mau beli alpukat atau mau makan gitu kan, terus aku kayak alpukatnya bagus banget guys, ini alpukatnya bagus banget guys, ini nanti alpukatnya mau aku makan gitu. Jadi kayak sebelum aku melakukan sesuatu tuh aku kayak ngomong-ngomong dulu gitu. Sama bendanya? Iya. Mau benda mati pun diajak ngomong? Iya. Itu mungkin itu ya, kan saya kenal Umi udah 2 tahun nih, mungkin itu kebiasaan itu mungkin seorang marketing. Jadi kayak tadi kan kayak tadi Umi bilang kan, hey guys aku mau makan ini dulu. Nah mungkin kebiasaan itu ya. Selain alpukat nih, benda yang paling unik yang pernah diajak ngobrol, diajak berimajinasi gitu. Jadi kan tadi kan alpukat nih. Nah, ada nggak yang menurut kamu saya pernah ngobrol sama ini gitu? Paling di kamar mandi sih kayak aku mau cuci tangan dulu ya gitu. Cuci tangan tuh harus 20 menit biar kumannya mati. 20 menit? Umi 20 menit? Oke. Iya, 20 detik biar 20 menit ngapain tuh? Jadi kayak sambil nginget-nginget gimana sih kayak cara cuci tangan yang bagus dan benar tuh gimana gitu. Jadi sama ngobrol sendiri. Berarti berimajinasi itu ya? Iya. Yang kita nggak tahu ya. Berimajinasi, saya juga baru tahu sih kalau Umi suka berimajinasi sampai ngajak ngobrol alpukat, lumayan unik sih. Oke, kita terima jawabannya. Jadi Umi ini ternyata kebiasaan unik yang kita nggak tahu, dia tuh suka berimajinasi, ngobrol sendiri atau ngobrol sama benda mati gitu ya. Itu suami tahu tapi? Iya tahu sih, karena kan emang. Nah maksudnya dari suami sendiri gimana? Dia ya pasti senyum sendiri gitu. Ngapain Istri sih saya itu ngapain anak gitu kan? Ngobrol sama alpukat, kan ada saya di sini. Terus aku ketika dia bilang gitu kan aku diem gitu. Terus aku lanjut lagi. Wow, luar biasa ya Umi ya. Oke, kita terima statementnya Umi di episode lagi di ronde ketiga ini. Kita lanjut ke ronde keempat ya. Sekarang trutnya tinggal 3, dare-nya masih 4. Dari 2 tamu saya sebelumnya, mereka justru lebih sering dare. Nggak tahu kenapa ya. Mereka tuh kalau Mbak Lisa saya nanya, dia jujur katanya dia jujur, cuma dia takut dengan pertanyaannya gitu. Katanya gitu. Kalau si Mbak Silvi justru dia bilang dia lebih suka tantangan. Mungkin kurang jujur mungkin dia. Oke. Sekarang kalau Umi, justru lebih suka truthnya. Kita masuk ke ronde keempat, kita switch lagi ya. 1, 2, 3. Wah, saya kalah lagi. Oke. Sekarang silakan Umi milih. Masih mau truth lagi ya? Oke, memang Umi ini lebih suka ngobrol Umi. Orang marketing soalnya, marketing pasir ya tadi. Sebutkan sifat yang ingin kamu rubah dari dirimu dan mengapa? Kalau boleh tahu Umi sekarang sudah usia berapa? 17. Oh enggak ya. Jangan bohong, kan true. 26. Sudah 2. Oh ya, oke. Ya, pertanyaannya, sebutkan sifat yang ingin kamu rubah dari dirimu dan mengapa? Yang pengen dirubah sih mungkin supaya bisa lebih sabar aja ya. Lebih sabar ya. Sekarang Umi kurang sabar. Iya kurang. Makanya pengen lebih sabar lagi gitu. Lebih sabar. Kenapa sih Umi menganggap kalau Umi kurang sabar? Apakah ada pernah case sesuatu yang kayak harusnya saya harus bisa lebih sabar gitu? Iya, kayak kalau misalkan ada masalah gitu kan, kita kan bawaannya kayak pengen emosi gitu kan, langsung pengen meluapkan apa yang kita pengen ngomong gitu kan. Itu kan ketika kita melakukan seperti itu kan nggak baik. Nah itu yang sering saya lakukan, makanya sekarang saya pengen lebih sabar lagi, lebih bisa nahan diri lagi gitu. Ada contoh nggak case yang kayak misalkan nih waktu kejadian itu
baru Umi kan sudah kejadian nih. Terus setelah itu baru Umi mikir harusnya kalau saya lebih sabar mungkin nggak sampai segitunya gitu. Ada satu contoh aja kejadian. Waduh, mikrofonnya kurang. Paling waktu di rumah gitu. Terus kalau misalkan sama suami, kan lebih sering sama suami kan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang kayak misalkan dia melakukan kesalahan apa gitu kan, suami. Terus saya tuh langsung kayak, kamu seharusnya nggak kayak gini gitu. Langsung marah-marah. Umi tipenya gimana sih? Marah meledak atau marah diamin? Marahnya sih nggak meledak sih ya, marahnya biasa aja kayak orang marah gitu. Cuman seharusnya kan saya harus lebih sabar lagi kan. Seharusnya kalau di kerjaan? Kalau di kerjaan pernah? Paling kesel sih, nggak marah. Berarti sabar dong kalau di kerjaan. Ya kan, cuman kadang kalau saya lagi kesel kan ngomongnya lebih gas gitu kan, lebih ngegas dikit. Seharusnya kan tetap santai dulu, entar dulu lah, diredam dulu baru ngomong. Berarti kalau di kerjaan sering ngegas itu ya, mungkin Umi mau ngurangin. Iya. Tapi sebenarnya bagus kok. Kan apa tadi ngomong gitu. Jadi ngegas sih nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya sendiri justru Umi ini lumayan cukup sabar kok di kantor. Lumayan cukup sabar. Gak ngegas kayak nggak ada kayak sih. Gitu. Pokoknya ada lah. Iya. Jadi Umi menurut Umi tuh pengen lebih sabar itu. Jadi selama ini masih kurang kesabaran gitu. Kalau sama suami lebih sabar suami berarti? Iya sih. Dia tipe orang yang nggak pengen rame lah sama orang. Round kelima sudah keluar trutnya 3, dare-nya 1. Ini kita sama-sama menang 2 kali. Jadi Umi tadi sih milihnya trut 2 kali, saya milih trut sekali dan milih dare-nya sekali. Nah, ini round kelima, kita lihat siapa yang menang dan akan memilih apakah keluar tantangan atau kejujuran. Gunting batu kertas. Wah, saya sangat tidak jago dalam bermain sweet ini. Saya selalu kalah dari tamu-tamu saya. Oke, silakan Umi, mau pilih truth atau mau pilih dare? Oke, ini dare yang dipilih Umi ya. Ini di round terakhir Umi milihnya dare. Kita akan baca dare-nya. Menyanyikan lagu. Umi suka menyanyi nggak? Kalau boleh tahu aja, Umi suka menyanyi nggak? Kalau di kamar mandi yang tadi gitu kayak gitu kan, sering kan menyanyi sendiri. Menyanyikan lagu Hetayo. Tahu kan lagu Hetayo? Mana ini? Hetayo itu dong. Lagunya itu yang Hetayo. Saya juga nggak hafal sih. Tapi nanti saya cariin liriknya. Ya. Oke. Nyanyi lagu Hetayo sambil menari. Sambil apa? Menari. Kan lagu Hetayo itu kan ada gerakannya tuh. Iya kan? Iya, setahu saya sih ada. Nanti kita lihat videonya gimana nanti Umi menyanyikan lagu Hetayo sambil menari. Itu dari yang terakhir. Oke. Bapak. Munduran benar. Hore. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan Mbak Dita udah menyanyikan lagu Hetayo dan gerakannya. Gak nyanyi kok.
Terima kasih Umi. Tadi challenge yang terakhir seru sih. Umi bisa nyanyi, enggak nyanyi sih, apa tadi itu, joget ya, senam ya dia tadi ya, lebih kayak senam hetayo gitu. Lumayan keren juga lagunya. Saya selama ini cuma dengar hetayo. Ini kan belakangnya lumayan panjang, ada gerakan-gerakannya juga kayak gitu. Seru lah. Oke, terima kasih ya Umi udah main-main ke studio ACC hari ini, meluangkan waktu juga ke sini. Semoga sukses terus dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan aktivitasnya, dan ya semoga banyak rezeki lah. Amin. Oke. Sebelumnya Umi punya Instagram nggak? Punya. Nah, Instagramnya namanya apa? Dita Rusea. Oke, di follow ya nanti teman-teman Instagramnya Mbak Dita. Dan kerjaannya yang pasir-pasir tadi. Pasirnya Duta Sentra Niaga. Nah itu Instagramnya pekerjaan Mbak Dita DSN ya. Tapi nama Instagramnya Duta Sentra Niaga ya. Oke, bisa di follow. Mungkin teman-teman yang berminat untuk nyari pasir. Pasir itu sebelumnya saya nanya sedikit aja. Pasirnya itu apa? Untuk apa gitu? Pasir silika itu secara umum ya kebanyakan buat bataringan, terus sunblasting, terus filter air, beton, pembuatan beton gitu, pengecoran. Lumayan banyak juga ya kegunaannya ya. Berarti jadi dari DSN itu menyediakan pasirnya. Pasir. Oke. Terima kasih ya Umi ya. Semoga sukses selalu dan jangan bosan-bosan lah kalau misalkan kami undang lagi di podcast studio ini, studio ACC Studio ini bisa datang lagi. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Dadah.